Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini tuh saya mau nyoba dulu jemuran baru yang dibikin sama Pak suami kemarin ya teman-teman. Dan di sini tuh lumayan agak tinggi. Dan di sini saya lagi berpikir bagaimana nanti kalau nyuci karpet, nyuci spray, ini tuh bagaimana untuk ke atasnya gitu. Karena ini tuh kalau untuk nyuci spray atau jemur spray itu tuh mungkin tinggi saya itu kurang sampai ya teman-teman. Tapi kalau belum dicoba sih saya juga kurang tahu. Mungkin nanti kalau nyuci spray atau karpet patut dicoba dulu ya teman-teman. Jangan sampai nanti ini tuh benar-benar ketinggian banget. Karena untuk nyuci spray jarang banget ada Pak suami ya teman-teman. Nah kalau ada Pak suami, kalau mau nyuci spray atau karpet itu tuh kan bisa. Kalau Pak suami kan tinggi ya teman-teman, yang pastinya itu bakalan nyampe. Nah kalau saya agak was-was ya teman-teman, karena postur tubuh saya itu kurang tinggi ya teman-teman, masya Allah. Nah di sini tuh saya kedatangan teman saya ya, dan di sini tuh teman saya rajin banget. Dia itu berjualan nawar-nawarin kue-kue untuk paket lebaran nanti ya teman-teman. Dan beliau itu setiap tahunnya selalu berjualan. Dan untuk jualannya beliau juga jualan punya orang lain ya, bukan bikin sendiri. Nah di sini tuh teman saya lagi nungguin dulu karena saya tanggung ya, lagi jemur-jemur dulu. Dan di sini bapak lagi ngajak ngobrol nih sama teman saya. Nah singkat ceritanya tadi itu setelah jemur-jemur, masya Allah ini tuh langsung turun hujan. Dan tadi itu teman saya lama lumayan di rumah ya teman-teman, karena hujan juga. Jadi pas beliau mampir ke rumah saya itu tuh langsung turun hujan. Dan setelah reda, teman saya itu langsung buru-buru pulang ya teman-teman, karena masih banyak banget rumah-rumah yang mau dia samperin katanya. Mudah-mudahan jualannya lancar ya teman-teman, dan beliau itu punya banyak langganan. Oke, di sini tuh setelah reda Pak suami langsung aja nih ngebut untuk mangkas-mangkas rumputnya. Katanya biar biar gampang gitu ya dipangkasnya sebelum beliau mandi. Nah, beliau itu bawa handuk ya, masya Allah. Di sini tuh lagi masih gerimis gitu, dan sini Pak suami katanya biar nggak terlalu kedinginan. Kata saya sih disuruh jangan aja, nanti aja lah setelah esok harinya atau kapan lagi gitu ya. Setelah nggak hujan, takutnya nanti Pak suami masuk angin, apalagi beliau kan sedang berpuasa, perutnya kosong. Kalau kehujanan walaupun hanya gerimis seperti ini, takutnya masuk angin ya teman-teman. Tapi Pak suami tetap aja kekeh untuk mangkas-mangkas rumput. Tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan beliau itu dikasih kesehatan sama Allah dan dijaga ya, nggak kena penyakit apapun, amin. Nah di sini Pak suami mangkas-mangkas pohon suji besar ini ya, karena udah agak rimbun jadi kelihatannya jelek banget. Walaupun nanti rumputnya itu dipangkasnya nggak tahu segimana nih, mau semuanya atau separuhnya saya juga kurang tahu. Jadi saya ngikutin aja untuk ngerekam Pak suami mangkas-mangkas rumputnya. Karena jarang banget ya teman-teman Pak suami itu beraktivitas di rumah seperti ini. Ya lumayan lah ya teman-teman, sharing-sharing aja kegiatan sehari-hari saya dan juga keluarga di rumah. Dan untuk handuknya masih dibawa-bawa, katanya untuk nutupin pundak ya teman-teman, biar nggak terlalu kehujanan. Ya walaupun gerimis tapi tetap aja nih Pak suami mangkas-mangkas rumput. Teman-teman ngelihat nggak sih rumput-rumputnya pada basah, terus ada rintikan hujan dari atas genteng. Teman-teman bisa lihat nggak sih, ini tuh benar-benar gerimis kecil banget gitu ya. Menurut saya mah ini tuh lumayan dingin, maka dari itu saya ngelarang Pak suami untuk mangkas rumput dulu, dikarenakan takutnya masuk angin, karena kan beliau puasa, perutnya kosong. Nah seperti itu. Dan kelihatan agak lumayan lah ya teman-teman setelah suji besarnya itu dipangkas-pangkas, karena kalau nggak dipangkas seperti ini takutnya banyak ular ya teman-teman. Apalagi di bawah kan banyak kebun pisang gitu ya punya orang, di depan juga banyak kebun pisang. Nah kata Pak suami kalau nggak dijaga-jaga atau nggak cepat-cepat untuk dipangkas-pangkas takutnya banyak ular. Iya juga sih ya teman-teman, karena lumayan serem juga lah ya kalau ular sampai masuk rumah. Karena udah beberapa kali saya itu pengalaman ular itu masuk rumah, masya Allah itu tuh benar-benar bikin kaget banget, geli banget ngelihatnya ya teman-teman. Dan ngeri aja lah ya ular masuk rumah. Walaupun pintu udah ditutup-tutup, entah jalan dari mana gitu ya, ular itu pada masuk. Maka dari itu Pak suami antisipasi ya teman-teman sekarang mah.
nggak ngebiarin rumput-rumput itu sampai agak rimbun banget itu, enggak. Sekarang mah agak panjang sedikit rumputnya, agak rimbun suji-sujinya itu tuh langsung Pak suami pangkas. Yang kebun bawah mah sekarang mah alhamdulillah mendingan ya teman-teman, walaupun banyak pohon pisang tapi bawahnya itu udah nggak banyak rumputnya dikarenakan udah ditanami pohon cabai, jadi kayak pohon cabai gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi untuk yang di depan itu tuh bener-bener rimbun banget sampai tinggi-tinggi rumput-rumputnya, masya Allah, bener-bener takut ular deh masuk ke rumah. Jadi kalau saya buka pintu sehabis nyapu itu tuh saya suka diam dulu di depan rumah atau di kursi ya teman-teman, sambil nunggu debu-debunya itu atau bau-bau apaknya itu keluar ya teman-teman. Nah setelah rumahnya seger, anginnya pada masuk, lalu saya tutup pintunya karena lumayan serem juga lah ya kalau pintunya itu terbuka sendirian tanpa kita pantau gitu teman-teman, apalagi di depan rumahnya itu benar-benar banyak rumput yang benar-benar rimbun dan juga tinggi. Dan mau bagaimana lagi ya teman-teman, kalau kebun punya orang itu kita hanya bisa ya ngelus dada aja, sabar aja. Yang penting rumah kita diurus ya teman-teman, gak banyak rumput-rumput yang tumbuh rimbun di depan rumah ataupun di sekeliling rumah sendiri ya. Kalau di kebun orang kan kita mau bagaimana lagi, ngomong gak bisa. Paling yang dipangkas itu cuma sedikit yang dekat rumah aja, karena kalau nggak dipangkas itu benar-benar banyak ulat teman-teman. Pokoknya geli banget lah ya. Nah singkat ceritanya di sini tuh Pak suami cuma separuh aja untuk mangkas rumputnya dikarenakan hujannya gede lagi, dan Pak suami itu langsung ke kamar mandi langsung mandi. Nah di sini saya lanjut aja untuk bersih-bersih dapur karena dapur lumayan kotor ya teman-teman. Dan di sini saya belum masak-masak ya karena waktu zuhur itu masih agak jauh ya teman-teman. Nah di sini saya lanjut aja untuk bersih-bersih dapur biar nanti pas masak-masak itu tuh penuh semangat. Apalagi kalau konten kreator seperti ini ngelihat berantakan itu tuh benar-benar gak enak ya teman-teman. Bukan hanya pencitraan tapi benar-benar saya itu suka banget dengan kerapihan, dengan kebersihan, masya Allah. Bukannya sok bersih tapi benar-benar indah banget, walaupun rumahnya itu sederhana. Kalau bersih, terawat, terurus itu benar-benar bikin seneng gitu ya. Jangankan ngelihat rumah saya sendiri, ngelihat rumah orang aja saya mah suka ya teman-teman. Apalagi kalau lagi jalan-jalan gitu, jalan santai ke kampung tetangga gitu ya, ngelihat rumah itu sederhana tapi bersih banget, rapi banget. Nah itu tuh kelihatannya segar banget dan bikin betah ya. Maka dari itu saya juga nggak jauh-jauh untuk menata rumah saya sedemikian rupa, walaupun rumah saya itu sangat sederhana ya teman-teman, dari bilik bambu. Pas saya lihat barusan untuk wadah bawang yang 3 tahap itu yang biru ya teman-teman, itu tuh udah kotor banget dan insya Allah nanti saya mau cuci entah kapan, karena untuk saat ini mah harus bener nunggu-nunggu waktunya itu luang banget ya teman-teman, karena banyak banget pekerjaan di rumah. Pokoknya serasa gimana ya, numpuk banget lah ya, apalagi badan besar seperti ini tuh mudah lelah. Jadi kalau udah capek itu tuh bener-bener istirahat, jadi nggak bisa disortir terus-menerus untuk selalu bekerja di rumah ya teman-teman, karena takutnya sakit lagi gitu. Karena kalau udah sakit itu tuh bener-bener gak ada yang urus rumahnya. Masya Allah kemarin juga sampai berantakan teman-teman. Nah di sini untuk nyuci-nyuci wadah bawang insya Allah nanti aja sekalian sama tudung saji ya teman-teman, dan juga rak piring, jadi biar sekalian dicuci, biar sekalian bersih gitu. Tapi entah kapan lah ya, nanti aja setelah ada waktu yang benar-benar luang dan nggak ada sayuran-sayuran yang nangkring di atas wadah bawangnya itu. Oke, singkat ceritanya ini tuh saya punya pepaya dikasih ya teman-teman sama tetangga, masya Allah baik banget. Dan tadinya itu saya itu tanya-tanya sama beliau ini tuh dijual apa enggak, tapi ternyata beliau itu dikasih juga ya sama orang. Nah karena ngelihat saya lagi hamil tua kali ya teman-teman, dan di sini tuh tetangganya itu langsung deh ngasih saya pepaya, walaupun hanya sebelah seperti ini. Jadi pepayanya itu kan cuma 1, jadi dibagi 2, untuk beliau setengah, untuk saya setengah. Saya itu benar-benar gak enak ya teman-teman sama beliau, dikarenakan tadi itu saya cuma nanya ini tuh dijual apa enggak gitu ya. Kirain saya ini tuh punya beliau,
yang mau dijual ya teman-teman, karena dibawa-bawa terus gitu. Nah ternyata beliau juga dikasih sama tetangga gitu untuk anaknya. Tapi beliau baik banget ya teman-teman, masya Allah. Di situ saya dikasih sebelah sama beliau. Saya itu udah kekeh nolak ya teman-teman, karena nggak enak juga. Saya itu benar-benar nggak niat untuk pengen dikasih, enggak sama sekali teman-teman. Tadinya itu saya mau beli gitu ya kalau beliau jual, tapi ternyata beliau itu maksa juga untuk ngambil gitu pepayanya. Katanya ini tuh untuk Dedek Utun ya teman-teman, takutnya nanti Dedek Utunnya ngeces, katanya pengen pepaya. Masya Allah, karena beliau udah maksa, mungkin beliau udah ikhlas ya teman-teman. Jadi saya bilang terima kasih aja sama beliau. Mudah-mudahan apa yang dikasih sama saya itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikannya teman-teman, dan berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Nah ini tanpa menunggu lama, di sini tuh langsung aja saya kupas-kupas semuanya. Alhamdulillah ya teman-teman, ada untuk takjil anak-anak, lumayan segar lah ya buah pepaya seperti ini. Nah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah teman-teman. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.